Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam kegiatan belajar bersama. Kali ini kita akan mempelajari tentang penulisan naskah produksi. Di dalam materi ini kita akan mengetahui apa fungsi dari kita membuat sebuah naskah dan tujuan kita dalam membuat sebuah naskah. Kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis naskah dan kode-kode yang digunakan di dalam penggunaan naskah atau dalam pembuatan sebuah naskah produksi. Dalam pembuatan sebuah konten sudah pasti harus didahului dengan kita membuat sebuah naskah. Karena naskah tersebut memiliki fungsi yaitu sebagai acuan kita di dalam membuat atau memproduksi sebuah konten, di mana seorang konten kreator itu di dalam memproduksi sebuah konten pasti ada alur ceritanya, ada urutan-urutan apa yang akan ditampilkan atau urutan-urutan apa yang akan diinformasikan. Di dalam penulisan sebuah naskah itu sendiri terdapat beberapa cara dalam pengambilan gambar. Ada yang gambirnya ditampilkan secara penuh di dalam satu frame, ada yang hanya sebagian saja, dan ada pula yang cara pengambilannya ada yang background-nya dibuat blur, kemudian ada yang fokus pada satu objek tertentu. Nah, di situ cara-cara tersebut terdapat di dalam sebuah naskah produksi. Oke, jadi penulisan sebuah naskah produksi ini merupakan hal yang paling penting di dalam pembuatan sebuah konten. Oke, baik. Mari kita awali materi ini dengan kita mengetahui apa tujuan penulisan naskah. Yang pertama, untuk memberikan informasi. Memberikan informasi kepada semua talent atau semua orang-orang yang berperan di dalam pembuatan konten. Di mana ketika kita membuat sebuah konten kan terdapat banyak talent di situ. Ada yang berperan sebagai peran utama, kemudian ada yang berperan sebagai peran pendamping, dan seterusnya. Begitu juga untuk kameramen. Kameramen ini juga harus diberikan informasi bagaimana cara mereka mengambil gambar, bagaimana mereka mengatur settingnya, kemudian durasi waktunya, dan sebagainya. Itu ada di dalam sebuah naskah. Kemudian yang kedua, untuk memberikan inspirasi atau to inspire. Memberikan inspirasi di mana kita nanti mengarahkan talent itu harus kreatif, harus mampu memiliki improvisasi di dalam di dalam mereka memperagakan apa yang ada di dalam naskah. Kemudian untuk menghibur, ada fungsi atau tujuan penulisan naskah yang ketiga, yaitu untuk menghibur. Bagaimana kita untuk memberikan hiburan atau memberikan informasi kepada audiens yang akan melihat konten yang kita produksi. Kemudian untuk propaganda ini kita mengarahkan sesuatu kepada audiens. Contohnya kita untuk mempropaganda agar selalu membaca, agar selalu kreatif, agar selalu kita menjaga lingkungan. Nah, propaganda ini bisa disebut suatu ajakan. Nah, bagaimana kita nanti suatu pesan atau suatu informasi itu kita kemas dengan sedemikian rupa di dalam sebuah konten untuk kita memberikan ajakan, kita memberikan informasi dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa mengeksplor dan mengembangkan informasi itu dengan menjadi sebuah konten
tetapi diawali dengan pembuatan sebuah naskah agar apa yang menjadikan dialog tersebut terarah, kita mengarah ajakannya kemana. Kemudian fungsi naskah itu sendiri adalah menjadikan peran sentral dalam produksi sebuah konten. Fungsi naskah dalam produksi konten adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar atau basic concept. Kita dalam memproduksi sebuah konten itu pasti ada konsepnya. Konsepnya untuk apa konten ini? Maka di dalam menentukan atau membuat sebuah konsep itu harus ada tertuang di dalam sebuah naskah. Kemudian ada yang kedua, arah atau direction. Bagaimana kita mengarahkan talent, kemudian bagaimana kita mengarahkan kameramen, dan orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan sebuah konten itu dari naskah. Karena naskah ini menjadi hal yang paling penting di dalam sebuah pembuatan konten. Kemudian sebagai acuan atau sebagai referensi. Referensi bagaimana kita melakukan dialog di situ, kemudian melakukan peragaan, kemudian memberikan informasi kepada audiens. Kemudian ada langkah-langkah di dalam pembuatan naskah, mulai dari merumuskan ide, kemudian kita melakukan riset. Riset ini fungsinya untuk kita menggali kebutuhan, menggali apa saja yang akan ditampilkan di dalam sebuah konten. Kemudian penulisan outline, kemudian penulisan sinopsis, penulisan treatment, sampai pada penulisan naskah, kemudian review naskah sendiri, dan finalisasi naskah. Jadi tahapan-tahapan di dalam penulisan sebuah naskah itu pasti diawali dari ide dari konten itu sendiri. Kemudian kita melakukan riset apa saja yang akan ditampilkan di dalam sebuah konten itu. Kemudian hal-hal yang paling dibutuhkan oleh audiens, agar tujuannya apa? Agar konten yang kita buat itu diminati oleh banyak audiens. Dan maksud tujuan dari kita membuat konten itu pas sasarannya, yaitu audiensnya, untuk mereka nikmati informasinya. Oke. Kemudian ada bentuk-bentuk naskah. Ada bentuk-bentuk naskah, yaitu ada rundown script, kemudian semi script, dan ada full script. Rundown script itu merupakan sebuah naskah yang berisi hanya garis besar atau berupa outline dari informasi yang akan disampaikan kepada pemirsa. Sebuah rundown script pada umumnya memerlukan sebuah improvisasi dari presenter atau ahli yang akan muncul di dalam program. Jadi di sini rundown script itu hanya garis besar saja, garis besar informasi yang akan disampaikan kepada pemirsa. Di dalam rundown script, para talent itu diminta untuk melakukan improvisasi, mengembangkan sendiri dari apa yang tertulis di dalam rundown script. Kemudian semi script. Semi script ini merupakan naskah yang sudah lebih rinci daripada rundown script. Jadi pengembangan dari rundown script yang hanya berupa outline itu berkembang menjadi semi script. Mungkin ada dialog lengkapnya, kemudian ada apa yang harus dilakukan oleh talent, ekspresinya bagaimana, pengaturan waktu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada full script. Full script ini merupakan naskah yang berisi informasi lengkap dan rinci tentang program yang akan diproduksi. Di dalam sebuah full script terdapat informasi yang terrinci tentang pelaku, adegan, setting, dan properti. Full script lebih lengkap lagi di sini. Ada adegan apa yang dilakukan, kemudian settingnya, kemudian waktu, durasi,
penggunaan properti, baik itu wardrobe, kemudian alat apa semi pendukung yang lain, aksesoris dan sebagainya, itu terdapat di dalam full script. Semuanya ada di dalam full script. Apa yang harus dilakukan oleh talent, kemudian talent menggunakan baju apa, aksesoris apa yang digunakan, kemudian waktu atau durasi, kemudian bagaimana setting tempatnya, dan sebagainya. Itu terdapat di dalam sebuah full script. Berarti bentuk naskah yang paling lengkap adalah full script. Kemudian ada tata istilah di dalam pembuatan sebuah naskah. Ada long shoot. Long shoot ini bentuk pengambilan gambar keseluruhan. Bila objeknya adalah orang, maka seluruh tubuh dan latar belakang akan tampak semua. Long shoot di sini adalah kita mengambil gambar, itu full, tidak ada yang ngeblur. Jadi semuanya jelas, baik objek maupun backgroundnya. Kemudian yang kedua ada wide shoot atau angel shoot. Hasilnya seperti long shoot, tetapi bagian tepinya berkesan seperti lengkung. Seperti kalau kita menggunakan kamera atau menggunakan lensa yang agak cekung di bagian tepinya. Kemudian medium long shoot, disebut juga knee shoot. Bila objeknya adalah orang, maka yang tampak hanya dari kepala sampai pada lutut. Bagian belakang terlihat rinci. Medium long shoot ini seperti kita mengambil objek itu hanya sampai pada lutut atau 3/4. Jadi tidak secara keseluruhan, ya, beda dengan long shoot full mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian kalau medium shoot hanya dari kepala sampai pada lutut. Bagian latar terlihat rinci. Kemudian ada medium close up. Medium shoot ini memiliki kesamaan dengan medium long shoot, yaitu pengambilan gambar hanya dari kepala sampai pada lutut, kemudian bagian latar belakang juga terlihat rinci. Jadi mirip dengan medium long shoot. Kemudian kalau yang medium close up, ini sering juga disebut cheese atau push shoot. Tujuannya untuk apa? Apabila objeknya ini berupa orang, kemudian apabila benda itu tampak keseluruhan bagiannya. Jadi kalau medium close up itu semuanya tampak full, ya, terlihat penuh atau keseluruhan bagiannya. Kemudian yang kalau close up ini berkaitan bagaimana kita mengambil sebuah gambar dengan objek manusia atau objeknya orang, maka yang terlihat hanya bagian wajahnya saja. Kemudian kalau big close up atau sering disebut dengan cherry close up, ini pengambilan gambar yang apabila objeknya adalah berupa orang atau manusia hanya pada bagian tertentu yang terlihat, seperti mata dan bagian-bagian yang terlihat dengan jelas. Oke, ini adalah tata istilah di dalam pembuatan sebuah naskah. Di dalam tata istilah ini tertulis atau terdapat pada ketika kita membuat sebuah full script. Di dalam full script itu semuanya diatur, baik kita latar belakangnya, kemudian cara pengambilan gambar, durasi, kemudian wardrobe yang digunakan, aksesoris, dan semuanya itu tertulis di dalam sebuah naskah. Maka kita penting di dalam mempelajari atau memahami istilah-istilah di dalam pembuatan sebuah naskah. Oke, baik, itu materi sekilas tentang pembuatan sebuah naskah yang harus dipahami oleh seorang konten kreator.
Nah, nanti kita agar selalu mengeksplor pemahaman-pemahaman kita di dalam pembuatan sebuah naskah. Bagaimana nanti naskah itu fungsinya sangat penting sekali di dalam pembuatan konten. Baik, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Semoga video ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.